Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idrus Sudadi dari Angkatan Full Frame 36. Saya selama di KMPF menjabat sebagai tahun 2016 sampai 2018 saya menjadi staf perlengkapan, 2019 saya menjadi kabiro perlengkapan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa sih alat-alat yang dimiliki KMPF. Yang pertama yaitu kamera. Di KMPF kita punya 2 sampai 3 kamera. Yang pertama tuh kamera APS-C. APS-C ini kameranya dia memiliki flash. Bedanya sama full frame tidak memiliki flash internal. Nah, terus kalau misalnya di sensor si full frame ini dia 1:1, sedangkan kalau ini dia kena crop 1/5 gitu. Ya, selanjutnya ada lensa. Di sini saya memegang 2 lensa. Yang di tangan kanan ini lensa APS-C yang memiliki titik putih. Kalau full frame tuh memiliki titik merah. Apa sih bedanya? Bedanya dia kalau misalnya lensa APS-C nggak akan bisa masuk ke body full frame. Sedangkan kalau lensa full frame dia akan bisa masuk ke body APS-C kayak gitu. Nah, terus dari segi harga, si lensa full frame ini harganya lebih tinggi dibanding harga si lensa APS-C. Nah, selanjutnya ada lensa fix. Ya, ini yang saya pegang lensa fix 50. Lensa fix ini gunanya untuk keperluan potret. Dia bisa juga di sini untuk efek bokeh-bokeh gitulah. Nah, selanjutnya lensa fix ini dia tidak memiliki range. Dia cuma satu, misalnya 50 aja. Selanjutnya ada lensa tele. Lensa tele ini memiliki range dari 70 sampai 300. Ya, dia kegunaan ini untuk moto jarak jauh. Kalau si lensa ini, selanjutnya ada lensa makro. Lensa makro ini biasanya untuk memotret hal-hal benda-benda yang kecil seperti serangga, tumbuhan yang kecil gitu. Ini flash dan remote-nya. Ini flash ini gunanya untuk membantu di keadaan gelap ya. Kalau misalnya flash internal tuh tidak membantu cahayanya. Nah, di sini terdapat fitur-fitur dari flash itu sendiri. Di sini ada slave, ada wifi. Ini manual. Nah, manual ini biasanya kalau dipakai di body. Kalau slave gunanya untuk pemancing. Jadi misalnya kita memakai si remote ataupun pakai si di flash di internal, slave ini gunanya untuk pancing. Jadi ketika si flash internal dia mengeluarkan cahaya, ini kan secara otomatis mengeluarkan cahaya juga gitu. Nah, untuk dari ininya, angkanya, dia semakin besar angkanya itu semakin rendah intensitas cahayanya. Semakin kecil akan semakin terang. Ya. Selanjutnya ada lampu studio. Di sini yang sebelah kanan ini dia menggunakan softbox, sedangkan sebelah kiri dia menggunakan payung. Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu ketika kita menggunakan softbox, cahaya itu lebih soft, nggak terlalu kencang. Sedangkan kalau menggunakan payung, mungkin emang soft, cuman tidak se-soft softbox. Nah, selanjutnya alat yang digunakan apa saja? Pertama ada light stand, lampu, payung atau softbox. Kemudian sini ada trigger dan receiver. Yang di sini buat kamera ya. Ini buat body, sedangkan ini buat di lampu. Dia untuk konekin dari kamera ke lampu. Nah, selain tadi menggunakan alat studio, kita juga bisa menggunakan flash sebagai alat studio juga. Ini nama tekniknya itu strobis, yang menggunakan flash eksternal sebagai media untuk mengeluarkan cahaya. Dibantu, dia bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama menggunakan remote, terus yang kedua menggunakan pancingan dengan flash internal. Gimana caranya? Yang pertama kita pop upin dulu flashnya, kemudian di flash kita setting slave atau S1. Nah, ketika kita ini, nah itu dia akan hidup secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita menggunakan remote. Tapi remote ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah body ini tidak bisa
mengeluarkan cahaya. Nah di sini kita harus sinkronin dulu di remote dan di flash. Ketika kita tekan, nah gitu. Nah ini sangat membantu sekali ketika kita di luar tidak memiliki akses listrik, ini bisa jadi solusi. Ini yang disebut Strobis. Ya selanjutnya ini alat bantu untuk moto ya. Apalagi kalian yang punya tangan tremor, ini sangat membantu. Ya ini ada tripod yang memiliki balet. Nah balet ini gunanya biar bisa dihias. Dia bisa 90 derajat sesuai kebutuhan. Nah selanjutnya ada monopod. Nah monopod ini biasanya digunakan untuk kebutuhan video sih. Foto juga bisa, cuman nggak stabil si tripod ini. Nah selanjutnya biasanya digunakan buat pameran, yaitu standing frame. Ya, seperti ini bentuknya. Dia memiliki kait atau holder untuk menaruh frame, banner atau apapun itu. Ya selanjutnya di sini ada standing background. Ya ini standnya. Apa bedanya dengan stand studio? Bedanya itu ini lebih kokoh. Kenapa lebih kokoh? Karena beban yang dia ini lebih berat. Lihat aja ini besi. Terus ada frame ada background juga. Nah terus di sini ada apa aja sih? Ya ini namanya spigot. Dia untuk menyambungkan si stand ini dengan tiangnya. Nah ini karena ini yang model baru, dia langsung dari spigot langsung. Kalau yang model lama menggunakan ring. Nah ini paling rawan buat patah karena si beban lebih berat dibanding kualitas si spigot. Oh ya, ini cara pemasangan. Ya, ini kita masang dari tiang ke stand background. Ya, kita pasang. Nah ini karena ini menggunakan bahan kain ya, ini sangat licin. Nah ini pemasangan. Nah ini penjepit ini fungsinya untuk biar dia nggak naik turun. Seperti itu. Nah ini tinggal kita naikin. Nah sesuai keinginan kita gitu. Nah ini kenapa pakai background merah? Karena ini yang paling sering dipakai sama mahasiswa buat pas foto. Ya selanjutnya ini adalah spotlight, alat bantu untuk menyinari karya saat pameran. Ya anggap aja ini panel ya. Cara pemasangannya itu pertama kabel kita bentangkan di atas panel. Ya ini kan ada kubu positif negatif. Nah di spotlight juga ada. Nah ini jangan sampai satu kabel ya, 2 kabel. Yang positif negatif. Nah dia bolak-balik juga nggak apa-apa karena harusnya DC. Nah seperti ini. Nah selanjutnya ini menggunakan lampu spotlight. Ini soketnya itu E27. Nah di sini karya, ketika hidup dia akan menyinari karya. Gitu. Yang paling penting ini sih diutamakan, kabelnya jangan sampai kadu. Soalnya ada kejadian listrik langsung down. Gitu. Nah itu tadi semua alat yang dimiliki oleh KMPF UNJ. Jika ingin UKM lain atau pihak manapun ingin menyewa, bisa dikontak di KMPF UNJ di Instagram, bisa di DM dan di situ ada kontak WA-nya. Nah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.